Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya, anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Fauzan, ada Febrianto Saputra, saya sendiri, lalu ada Iqbal yang dia berhalangan hadir, lalu ada Diva Yahya, ada Zidan, ada Romi. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yakni karena Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Banyak wilayah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri seperti Pahang, Libor, Kelanta, Tanah Kera, dan Jambi. Samudra Pasai berada di sekitar Sungai Pasai, Lauk Seumawe, Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Samudra Pasai terdiri sekitar abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Ali Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Raja-raja yang berpengaruh dan sepak terjangnya. Kerajaan pertama ada Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah pada tahun 1267 sampai 1297. Pada tahun 1267, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Meurasilu yang dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Dan selain lada, Kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor seperti sutra dan kapur barus. Lalu yang kedua ada Raja Muhammad Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Lalu ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1326 sampai 1345. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini, banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kehidupan ekonomi. Pasai merupakan kota dagang. Mengendalikan lada sebagai komoditi andalnya dalam catatan Mahuan disebut 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut deureham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara, masyarakat Pasai umumnya telah menanami padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki
tinggi rata-rata 2,5 meter yang disediakan menjadi beberapa bilik. Dengan lantai terbuat dari bila-bila kayu, kelapa, atau kayu pinang yang disusun dengan rotan. Dan di atasnya diamparkan tikar rotan atau pandan. Kehidupan politik. Dalam struktur pemerintahan Samudra Pasai terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi, sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian, ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai, yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Lida atau Kerajaan Pedir disebut menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu Pasai juga disebut memiliki hubungan yang buruk dengan Akur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan sosial dan budaya. Perdagangan asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para perdagangan dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju. Bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat berpengaruh oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beralih Syiah kepada dinasti Mameluk yang beralih Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakat merupakan campuran istilah dengan adat setempat. Dilanjutkan oleh Zidan. D. Hasil budaya atau peninggalan kerajaan. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumeu. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Makam Sultan Malik Al-Saleh yang ditemukan sebagai bukti bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat. Kesenian. Kesenian yang sudah nampak pada masa itu terutama pada seni pahat, kaligrafi, dan syair-syair. Alat untuk tukar-menukar barang yaitu emas yang dinamakan Deureuham atau dirham. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Samudra Pasai terutama pada kalangan istana kerajaan yaitu Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bahasa yang digunakan pada masa itu antara lain bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Sanskerta yang dibuktikan dengan tulisan-tulisan yang ada pada batu nisan.